Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan bertemu dengan Ramadan di hari yang ke-26 ini. Tak lupa sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sebuah kalimat pendek yang amat akrab dengan kita, yang biasa mengawali setiap ucapan dan perbuatan kita, ternyata menyimpan rahasia dan keutamaan yang luar biasa. Basmalah adalah sebagian dari ayat yang ada dalam Al-Quran. Ia adalah kalam Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa. Tentunya tidak akan sama dengan perkataan manusia. Mungkin sebab minimnya pemahaman kita seputar makna basmalah, atau tidak tahunya kita akan kedahsyatan fungsinya, sehingga kita menyepelekan bacaan tersebut. Padahal kalau kita simak bagaimana terjadinya perubahan fenomena alam saat basmalah itu turun, kita akan menjumpai betapa dahsyatnya kalimat basmalah tersebut dan betapa pentingnya kalimat itu untuk diucapkan saat memulai segala aktivitas. Jabir bin Abdullah berkata, saat Bismillahirrahmanirrahim turun, mendung tebal bergeser dan bergerak ke arah timur, dan angin pun terhenti. Angin laut bergelora dan bergelombang. Hewan-hewan mendengarkannya dengan seksama, dan setan-setan dilempari bintang dari arah langit. Dan Allah bersumpah dengan kemuliaan dan keagungannya bahwa tidaklah sesuatu dinamakan dengan menggunakan namanya kecuali Allah akan memberkahinya. Tafsir Ibnu Katsir dan Fathul Qadir. Berikut ini salah satu riwayat yang menjelaskan dahsyatnya basmalah. Hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk menyaksikan seseorang lelaki tengah makan. Tiba-tiba Rasulullah tertawa. Tentu sebagian sahabat heran mengapa beliau tertawa. Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa beliau baru saja melihat setan mutah-mutah akibat sebuah bacaan singkat. Bacaan apakah itu? Bacaan itu tidak lain adalah basmalah. Ketika seseorang makan dan tidak membaca basmalah, setan ikut makan bersamanya. Setan turut menikmati makanan itu dengan lahapnya. Namun, ketika di tengah-tengah makan orang tersebut ingat bahwa dirinya belum membaca basmalah, lalu ia membacanya saat itu, setan pun memutahkan seluruh makanannya tadi ia makan. Abu Daud meriwayatkan sabda Rasulullah dari Umayyah bin Maksi, yakni salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah duduk, ada seorang lelaki yang makan dan ia tidak membaca basmalah hingga makanannya hampir habis, tinggal satu suapan. Lalu ketika ia memasukkan suapan itu ke mulutnya, ia ingat dan membaca Bismillahi awalu wa akhiru. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas tertawa. Kemudian beliau bersabda, setan masih terus makan bersamanya, tapi ketika ia membaca basmalah, setan langsung memutahkan apa yang ada di perutnya. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah dahsyatnya bacaan basmalah. Kita dianjurkan untuk membaca basmalah dalam memulai segala perbuatan yang baik, termasuk makan.
Dari hadis ini, para ulama juga mengajarkan jika kita lupa membaca basmalah ketika hendak makan dan baru ingat ketika di tengah-tengah makan, hendaklah kita segera membacanya dengan menambahkan Bismillahi awalu wa akhiru, yang artinya dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Dan setan dari golongan jin yang tadinya ikut makan bersama kita akan muntah-muntah, meskipun kita tidak pernah bisa melihatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf, atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Mangan kupat nganggo santen, menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.